Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Nur Aini dengan NIM 84133049, Prodi Akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang materi modal kerja, manajemen kas, dan kinerja keuangan ROA. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Manajemen modal kerja atau working capital adalah dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembelian barang dagangan, pembayaran gaji dan upah, pembayaran hutang, dan lain-lain. Berikutnya ada konsep modal kerja yang terbagi menjadi 3, yaitu ada metode kuantitatif, kualitatif, dan metode fungsional. Modal kerja terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada modal kerja permanen yang terbagi lagi menjadi modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang kedua, ada modal kerja variabel yang terdiri dari 3 jenis, yaitu modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Untuk selanjutnya yaitu tujuan manajemen modal kerja, diantaranya mengelola aktiva lancar dan hutang lancar, diperoleh modal kerja neto yang layak, menjamin likuiditas perusahaan. Modal kerja adalah cara lain untuk membandingkan aset lancar perusahaan dengan kewajiban lancar. Berbeda dengan formula modal kerja tradisional, yaitu aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. Rasio modal kerja menempatkan aktiva lancar dalam pembilang dan kewajiban lancar dalam penyebut. Ini adalah contoh soal dan penyelesaian dari perhitungan modal kerja. Untuk pembahasan berikutnya yaitu mengenai manajemen kas. Kas adalah bentuk aset yang paling likuid yang dapat digunakan segera untuk memenuhi kewajiban keuangan perusahaan. Manajemen kas atau cash management merupakan suatu kumpulan kegiatan perencanaan, perkiraan, perkumpulan, pengeluaran, dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Motivasi perusahaan untuk menjaga ketersediaan kas yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, rencana di masa depan, dan motif saldo kas minimal. Berikutnya model manajemen kas terbagi menjadi 2. Yang pertama, saldo kas optimal model Baumol. Model Baumol mengasumsikan bahwa perusahaan menggunakan kas dengan pola tetap yang dapat diperkirakan. Total biaya transaksi yang akan diminimalkan untuk memperoleh saldo kas optimal terdiri dari 2 item, yaitu hemat biaya dan biaya transaksi. Sebagai contoh metode Baumol yaitu kebutuhan perusahaan selama 1 bulan yaitu 20 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual surat berharga. Biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000, sedangkan tingkat bunga adalah 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Saldo kas dapat dihitung sebagai berikut. Model yang kedua yaitu model random aliran kas model Miller-Orr ya. Perusahaan perlu menentukan batas atas atau H dan batas bawah atau Z ya saldo kas. Apabila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu merubah sejumlah tertentu agar saldo kas kembali ke jumlah yang diinginkan. Sebaliknya, apabila saldo kas menurun, perusahaan perlu menjual sekuritas. Untuk rumus Miller dan Orr sebagai berikut yang tertera di layar. Berikut contoh perhitungan dengan metode Miller-Orr. Soalnya, penyimpanan aliran kas bersih harian adalah 2 juta, tingkat bunga 10% per tahun. Biaya transaksi pembelian surat berharga adalah 100.000, berapakah saldo kas sasaran dan batas atas jika batas bawahnya adalah Rp0. Untuk cara penyelesaian soal di atas, kita bisa lihat penyelesaiannya di layar. Materi terakhir yaitu tentang kinerja keuangan ROA. ROA adalah singkat dari Return on Asset, berarti pengembalian aset. Menurut Horne dan Wachowicz, Return on Asset adalah alat dipergunakan perusahaan dalam mengukur tingkat efektivitas secara keseluruhan, mulai dari penghasilan, keuntungan, hingga aktiva tetap. Fungsinya yaitu untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan modal,
membandingkan efisiensi perusahaan dengan kompetitor, mengevaluasi efisiensi kinerja tiap divisi, memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan, menjadi dasar penyusunan strategi selanjutnya, dan sebagai bahan untuk menarik perhatian investor. Berikutnya yaitu keunggulan return on asset, diantaranya 1. Mengukur posisi perusahaan dengan kompetitor. Analisa ROA bisa menunjukkan perbandingan rasio industri hingga dapat diketahui posisi perusahaan dengan kompetitor berada di atas, bawah, atau sama. Ketika perusahaan mengetahui posisinya, maka perusahaan mampu menganalisa kekuatan dan kelemahan untuk diperbaiki semakin baik. Yang kedua, menilai efisiensi. Pemanfaatan model keunggulan berikutnya dari ROA adalah dapat menilai efisiensi pemanfaatan modal. Perusahaan mengetahui hasil dari penggunaan modal, apakah hasilnya efisien atau justru merugi. Dengan demikian, perusahaan bisa melakukan evaluasi perbaikan berikutnya. Selain keunggulan, tentu ada kelemahan, diantaranya nilainya dipengaruhi oleh tingkat depresiasi aktiva tetap. Meskipun sudah dipergunakan, nilai aktiva tetap menjadi turun karena adanya penyusutan aktiva tetap. Yang kedua, kurang stabil saat terjadinya inflasi. ROA adalah matriks yang sangat dipengaruhi inflasi. Apabila perusahaan mengambil keputusan hanya berdasarkan ROA, maka perusahaan tersebut akan melakukan hal-hal nekat saat inflasi terjadi, seperti menjual aset agar rasio ROA-nya kembali stabil. Faktor-faktor yang mempengaruhi ROA diantaranya ada perputaran piutang, perputaran stok produk, dan perputaran kas. Cara mencari ROA adalah mengetahui dan memahami rumus ROA. Sebelum memasuki perhitungan ROA, ketahui rumus return on asset terlebih dahulu, yaitu sebagai berikut. ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset, ya. Nah, untuk contoh soal dan penyelesaiannya kita bisa lihat di layar berikut.